Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa saya ingin bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Timnas Indonesia juara futsal AFF Championship. Aspek kepada Timnas Indonesia, kali terakhir mereka menang trofi ini pada tahun 2010. Setelah 10 tahun mereka memenangi semula. Itu bukan benda yang best. Korang tengok, mereka hancurkan dominasi Thailand dekat futsal tau. Yang perlu bagi dekat goalkeeper Indonesia, performance dia untuk AFF kali ini memang terbaik. So Brian merupakan player terbaik. Bagi saya kan, gol-gol dan juga performance daripada Brian ni memang terbaik. Thailand menduduki tempat yang ketiga. Memang berapa Ini kepada keseluruhan pemain dan juga management Timnas Indonesia, korang memang well deserve untuk memenangi perlawanan ini. Ya, congratulations for Indonesian national team futsal. Jadi Indonesia berhasil jadi juara Piala AFF dan Malaysia kayaknya waktu itu keluar di babak penyisihan grup ya. Semoga Malaysia bisa kejar Indonesia itu. Dan secara peringkat FIFA pun ya peringkat Indonesia naik gitu teman-teman. Karena untuk futsal itu peringkat FIFA-nya dihitung teman-teman. Poinnya dihitung dan ya karena Indonesia kemarin juara 1 maka Indonesia naik peringkat lagi itu teman-teman. Menyala Timnas Indonesia juara AFF Futsal. Skuad Futsal Garuda unggul 2-0 atas Vietnam di final Piala AFF dan akhirnya meraih gelar champion. Terakhir kali Indonesia menjuarai kompetisi ini adalah 14 tahun lalu dan performa terbaiknya setelah itu hanya menjadi runner-up pada tahun 2019 lalu 2022. Timnas Indonesia mengawali babak pertama dengan penuh energi dan mendominasi permainan sejak awal. Serangan bertubi-tubi dibuat oleh pemain Indonesia. Selain satu percubaan Vietnam yang terkena palang gol, mereka bertahan dan hanya mengandalkan serangan balik untuk menyerang. Saifullah mencetak gol pertama untuk Indonesia mini Kapan lagi lihat Vietnam main begitu kan? setelah menerima umpan dari Guntur Ariwibowo. Laga berjalan cukup keras. Indonesia sampai membuat 4 pelanggaran sementara Vietnam 3 kali. Masuk babak kedua, giliran Vietnam untuk menekan Indonesia. Sepanjang 20 minit tersisa, banyak peluang dihadirkan lawan. Namun prestasi kiper Indonesia Ahmad Habibi mantap membuat banyak peluang Vietnam bisa dimentahkan. Masuk 5 minit akhir laga, Vietnam mengambil risiko bermain dengan power play. Dari kesilapan pemain Vietnam, Rizky Xavier mencuri bola di area tengah dan berjaya mengunci kemenangan pada minit ke-39. Skor 2-0 untuk keunggulan Indonesia bertahan hingga laga usai. Selamat Garuda terbang tinggi. Ya, sekarang warga Malaysia rame-rame ya dukung Indonesia begitu. Karena mereka lihat Indonesia tidak hanya di sepak bola tapi futsal juga sekarang semakin mendunia. Dan Indonesia jadi tuan rumah Piala Asia Futsal tahun 2026 teman-teman. Jadi ini seru teman-teman. Kita nonton sepak bola dan futsal Indonesia sekarang ya semakin terkenal juga sih teman-teman. Mace Hilgers siap debut di GBK bersama Kevin Dix. Oke guys, dari lanjutan Liga Belanda, Eredivisie FC Twente ditahan imbang oleh Ajax Amsterdam dengan skor 2-2 dan secara mengejutkan ada nama seorang Mace Hilgers ya, El Nyengir starting di laga ini dan bermain hampir sampai selesai pertandingan. El Nyengir bermain sampai menit ke-84 dan memang ada beberapa benturan yang membuat kita semua khawatir nih. Aduh, takut cedera lagi. Tapi intinya di saat Mace Hilgers ditarik keluar, itu Hilgers gue liat aman sih. Dia nggak ada kayak kesakitan atau nahan sakit, nyeri pincang atau gimana. Dan insya Allah aman dan segera berangkat ke Indonesia ya. Overall di laga ini menurut gue Mace Hilgers, El Nyengir bermain cukup baik ya. Ada penyelamatan krusial dan juga ada kesempatan hampir mencetak gol tadi lewat tendangan yang cukup baik sebenarnya. Tentunya hari ini adalah hari yang baik untuk kita para fans Timnas Indonesia ya. Kabar baik untuk Timnas Indonesia juga karena Mace Hilgers yang sudah pulih dan Kevin Dix yang akan segera berangkat ke Jakarta juga karena dinyatakan bisa bermain lawan Jepang. Kita doain aja guys, semoga semuanya lancar-lancar, aman-aman, segera berkumpul di Jakarta dan bisa bermain lawan Jepang. Udah nggak sabar, udah. Ya, kita tidak sabar untuk menyaksikan duet antara Kevin Dix, Jay Itzes, dan juga Mace Hilgers. Ini trio pemain belakang kita yang ya semua bermain di Liga Top Eropa teman-teman. Nah, dengan kita lihat tadi malam itu
Messi Hilgers masuk di starting line up-nya FC20 dan saya pikir mungkin Messi Hilgers ya baik-baik saja dan semoga tidak cedera dan bisa bermain nanti lawan Jepang. Dan kabar baiknya itu Kevin Dix bisa bermain lawan Jepang ya. Ini semua tidak terlepas dari ya koneksinya Erick Thohir lah, kita tahu lah dia seperti apa di dunia sepak bola dan inilah ketua PSSI yang kita harapkan sebenarnya teman-teman, karena ya, kalau kita belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, ya ada pemain seperti Martin Paes yang diragukan tampil, tetapi tiba-tiba masuk ke daftar starting line up. Dan yang terbaru ada Kevin Dix, dan kita berharap Kevin Dix bisa bermain nanti lawan Jepang dan juga Arab Saudi. Kalau dia bisa bermain, saya pikir ya lini belakang kita akan sangat-sangat susah ditembus oleh Jepang nanti itu. Breaking news guys, resmi Kevin Dix dipastikan bisa diturunkan saat menghadapi Jepang di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia bulan November ini. Kaget ya? PSSI zaman sekarang memang suka bikin kejutan guys. Ya, hal ini disebabkan karena Messi Hilgers udah dipastikan absen di laga timnas Indonesia melawan Jepang karena cedera hamstring. Kevin Dix sendiri akan tiba di Jakarta tanggal 12 November besok guys, hari Selasa. Dan Coach Sintayong pun sudah mengatakan ingin memanggil satu pemain lagi untuk memperkuat skuad timnas Indonesia. Saya akan memanggil 20. Elkan Bagot kah? Tapi kayaknya agak susah Elkan Bagot dipanggil sama STY itu, karena sepertinya Elkan Bagot yang tidak mau balas WhatsApp-nya STY itu kan. 28 pemain, ucap Coach Sintayong. Artinya udah sangat jelas guys, bahwasanya satu tambahan pemain lagi yang akan dipanggil Coach Sintayong untuk gabung ke skuad timnas Indonesia adalah Kevin Dix. Jadi gimana nih menurut kalian setelah mendengar kabar ini? Dan apa nih harapan kalian untuk Kevin Dix? Ya, semoga Kevin Dix bisa bermain lawan Jepang dan semoga dia bisa menampilkan yang terbaik untuk timnas Indonesia, karena kita tahu lah permainan Jepang seperti apa dan juga penyerang-penyerang mereka itu gila semua, dan semoga bisa diredam sama Messi Hilgers, Calvin Verdong, Jay Itzes, Kevin Dix, Sandy Walsh dan pemain-pemain timnas yang lain itu. Amin, kita ya menang 1-0 sudah cukup lah. Kevin Dix bisa main lawan Jepang, let's go! Oke, breaking news guys, Kevin Dix Bakar Besi sudah resmi dinyatakan akan bisa bermain memperkuat timnas Indonesia di laga melawan Jepang hari Jumat besok ya guys. Ya udah berapa hari? 5 hari lagi kita akan melawan Jepang guys, hari Jumat. Kemudian Mas Primus, dia dikabarkan sudah selesai ya proses perpindahan federasinya dan dinyatakan clear untuk bermain memperkuat timnas Indonesia. Nah, ini koneksinya Pak Erick Thohir sampai ke AFC, sampai ke FIFA. Saya pikir ini luar biasa. Dan semoga Pak Erick Thohir bisa menjabat sampai 3 periode. Karena kalau Pak Erick Thohir hanya 1 periode ya, kita tidak tahu lagi nanti sepak bola Indonesia itu seperti apa. Di tengah-tengah berita resminya Mas Kevin Dix jadi WNI, ada berita juga yang membuat gue pribadi tambah bahagia guys. Gue lihat artikel di Bolakom ID nih, ada statement dari Mas Ahmad Bustomi, katanya tidak ada pemain naturalisasi. Semua pemain itu orang Indonesia. Iya betul. Paham belum? Oke, gue baca ini yang ininya ya. Jadi intinya kata Mas Bustomi itu gini guys. Nih lu bisa baca juga ya. Saya tuh tidak menyebutkan bahwa mereka itu naturalisasi. Mereka itu orang Indonesia yang bermain di luar negeri. Ih, luar biasa, Mas Bustomi. Salam hormat, respect. Iyalah, kalau mereka ilegal ya tidak mungkin mereka jadi warga negara Indonesia, karena mereka sah secara undang-undang dan aturan FIFA, karena kita tidak boleh melanggar aturan FIFA kan. Nah, kalau kita melanggar aturan FIFA pasti ada dendanya, dan ya dari proses awal pun pasti sudah tidak bisa. Tapi karena mereka itu orang Indonesia, punya garis keturunan Indonesia, maka mereka bisa diproses ya perpindahan warga negara dan juga perpindahan federasi. Ya kalau kita lihat mereka punya nama-nama belakang itu kan nama-nama kental Indonesia. Jadi betul juga tidak ada pemain naturalisasi. Ya karena seperti yang saya bilang di sebelum video-video sebelumnya, tidak ada pemain naturalisasi, tidak ada pemain lokal, semua pemain Indonesia. Karena yang mereka bawa di sana itu bukan Belanda, bukan negara lain, tapi timnas Indonesia. Mereka tuh satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Iya kan? Mereka tuh 11 pemain di dalam itu berjuang mati-matian, berdarah-darah, capek-capek bermain untuk siapa? Ya untuk timnas Indonesia, bukan untuk Belanda atau timnas yang lain. Kan begitu sebenarnya. Main bola. Iya. Estela Lupati dan Noah Leotomo. Kamu lucu kalau ngomong Indonesia. Ya kan? Mereka ternyata bisa bahasa Indonesia juga, walaupun ya actionnya agak sedikit berbeda dengan kita.
Resmi jadi WNI, Kevin Dix penasaran ingin rasakan atmosfer Stadion GBK. Kevin Dix sudah mengambil sumpah WNI pertanggal 8 November 2024. Kini Kevin Dix tinggal mengurusi perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Usai proses sumpah WNI itu, Kevin Dix mengatakan bahwa dia sangat penasaran dengan atmosfer supporter timnas di GBK. Pasalnya selama ini dia mendapatkan dukungan luar biasa di media sosial. Saya penasaran sekali merasakan atmosfer di GBK. Pasti luar biasa karena dukungan untuk saya secara online juga sangat besar, kata. Kalau Martin Paes saja kagum dengan dukungannya supporter timnas Indonesia waktu dia debut pertama kali di GBK, apalagi Kevin Dix. Pasti akan rasa hal yang sama juga, teman-teman. Jadi ya, kita dukung saja mereka seperti apa nanti lawan Jepang hari Jumat. Kita ya, dukung mereka. Kita berdoa semoga mereka bisa menang lawan Jepang dan sisa 6 pertandingan bisa dimanfaatkan dan kita bisa tembus ke Piala Dunia. Kalau lihatkanlah timnas Indonesia sekarang ni penuh dengan pemain yang betul-betul berkualiti. Lagi-lagi lah kalau saya cakap Kevin, pemain Liga Denmark, FC Copenhagen, JEZ, Venezia dan yalah FC20, Miss Hilgers, main klub. Kerana Indonesia sekarang dipenuhi dengan pemain-pemain yang boleh katakan penuh dengan pemain bintang. Kalau saya kirakanlah itu belum campur lagi Jairo, Ole Romeni dan banyak lagi lah kalau timnas Indonesia boleh bawa. Iya, belum Jairo kan belum, Mauro Zalstra belum, Ole Romeni belum, dengan beberapa Pascal Struijk atau nama-nama yang lain itu kan belum itu. Ini pun dorang nak try bawa. Tapi saya suka dengan timnas Indonesia sekarang ni, mereka ada effort untuk membawa pemain-pemain keturunan berbanding dengan FFM sendirilah. Pemain keturunan pun tak sampai-sampai lagi. Itu saya suka dengan timnas Indonesia sekarang ni, mereka ingin majukan. Ya, mereka hanya klaim-klaim saja. Mereka kemarin bilang Kevin Dix itu pemain buangan dan mereka klaim si Virgil van Dijk itu backnya Belanda. Itu mereka bilang ada keturunan Malaysia, entah dari keturunan nenek moyang keberapa. Negara dorang, bola sepak dorang dari setiap sudut. Dan bukan saja timnas lelaki, tapi timnas putri juga dorang akan lengkapkan dengan 2 pemain keturunan. Namun timnas putri itu timnas wanita lah. Tim-tim wanita dorang juga lah. Walaupun itu kalah, tapi dorang belum ada lagi pemain keturunan bawah. Tapi kita nampak lah timnas Indonesia sekarang mereka memang betul-betul ingin membawa Indonesia ini menjadi salah satu negara besar seperti Jepang, Arab Saudi, negara-negara Arab yang negara hebat dalam bola sepak dunia lah. Kita jangan terkejut tahun nanti Indonesia boleh kalahkan Jepun, Indonesia boleh kalahkan Korea, Indonesia boleh kalahkan Brazil, dan Indonesia boleh jadi salah satu negara yang hebat dalam bola sepak. Apapun tim Indonesia teruskan berjaya dan bola goat always wish you. Guys, itu saja video kita kali ini. Assalamualaikum. Amin. Indonesia sebenarnya ya tidak hanya naturalisasi pemain-pemain untuk yang keturunan yang untuk sepak bola pria, tapi juga sepak bola wanita. Itu kan kemarin terakhir ada 2 nama yang namanya belakang juga itu dari Indonesia Timur. Jadi sepertinya Indonesia Timur mendunia itu, teman-teman. Jadi ya semoga sepak bola putri kita itu ya mendunia juga, karena dari pertemuan terakhir dengan Belanda sepertinya timnas Indonesia dikalahkan dengan skor yang cukup mencolok. Kalau saya tidak salah itu dikalahkan dengan skor 15-0 kah, 15-1 kah. Jadi ya itulah pertandingan. Jadi saya pikir semoga berikutnya lebih bagus lagi dan kita lihat keseriusan dari Pak Erick Thohir untuk membenahi sepak bola Indonesia, karena tuntutan masyarakat untuk timnas senior khususnya sepak bola putra itu terlalu tinggi, teman-teman. Banyak yang mengharapkan Indonesia juara Piala AFF, banyak yang mengharapkan Indonesia masuk Piala Asia bahkan juara, bahkan banyak yang mengharapkan Indonesia harus main di Piala Dunia. Maka ya Pak Erick Thohir pintar mencari caranya seperti apa? Panggil pemain-pemain keturunan yang berkarir di luar negeri kembali ke Indonesia dan membela timnas Indonesia, dan kita lihat hasilnya sekarang itu luar biasa. Di mana tahun 2027 Indonesia bermain di putaran final Piala Asia, teman-teman. Kemudian Indonesia sekarang ada di
putaran ketiga atau round 3 kualifikasi Piala Dunia. Dan sebentar lagi kita mungkin ada di Piala Dunia, karena kalau kita lihat dari poin antara peringkat 2 Australia dengan kita di peringkat 5 Indonesia, itu perbedaan poinnya ya sangat-sangat dekat. Itu cuma 2 poin teman-teman. Nah, tidak menutup kemungkinan kalau kita bisa memanfaatkan sisa 6 pertandingan dengan sebaik mungkin imbang dan menang, pasti kita ya akan lolos langsung. Walaupun berat, mustahil, rasanya mustahil. Tapi ya tidak menutup kemungkinan Indonesia ada di sana. Dan yang paling realistis, mungkin kita ada di peringkat 3 atau peringkat 4, dan mungkin kita akan lolos dengan ya babak playoff nanti teman-teman. Ya apapun hasilnya kita tetap dukung lah, karena sejauh ini yang mereka sudah buat itu luar biasa, dan kita lihat perjuangan mereka sampai ke titik yang sekarang itu saya pikir pantas didukung dan harus didukung. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola kita. Dan sekali lagi selamat untuk timnas futsal Indonesia yang juara Piala AFF, dan semoga ini menular ke timnas U22 sepak bola nanti bermain Desember. Semoga mereka bisa bawa pulang Piala AFF dan membungkam mulut-mulut orang-orang yang selama ini menginginkan Piala AFF itu didapat sama STY dan timnas Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.